Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ayu Aprilia Erawan, NIM 170121064, akan menerangkan tentang kemuhammadiyahan dari mata kuliah Studi Al-Islam Kemuhammadiyahan. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Tujuan utama Muhammadiyah adalah mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik, menampilkan ajaran Islam bukan sekedar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis dan berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Dalam pembentukannya, Muhammadiyah banyak merefleksikan kepada perintah-perintah Al-Quran. Di antaranya surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyerupai kebajikan, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung." Paparan yang dapat kita ambil dari bagaimana idealnya kita selaku warga Muhammadiyah yang dalam mencermati apa yang dicontohkan Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Ada 4 yang harus kita contohkan, yaitu yang pertama dalam akidah. Dalam akidah yang pertama, setiap warga Muhammadiyah harus memiliki prinsip hidup dan kesadaran imani berupa tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar, ikhlas, dan penuh ketundukan sehingga terpancar sebagai ibad ar-Rahman yang menjalani kehidupan dengan benar-benar menjadi mukmin, muslim, muttaqin, dan muhsin yang paripurna. Yang kedua, dalam akidah, setiap warga Muhammadiyah wajib menjadikan iman dan tauhid sebagai sumber seluruh kegiatan hidup, tidak boleh mengingkari keimanan berdasarkan tauhid itu, dan tetap menjauhi serta menolak syirik, takhayul, bid'ah, dan khurafat yang menodai iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang bisa kita contoh yaitu dalam akhlak. Dalam akhlak yang pertama, setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk meneladani perilaku Nabi dalam mempraktikkan akhlak mulia sehingga menjadi uswah hasanah yang diteladani oleh sesama berupa sifat sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Yang kedua dalam akhlak yaitu setiap warga Muhammadiyah dalam melakukan amal dan kegiatan hidup harus senantiasa didasarkan kepada niat yang ikhlas dalam wujud amalan solih dan ihsan, serta menjauhkan diri dari perilaku riya, sombong, israf, fasad, fahsya, dan kemunkaran. Yang ketiga dalam akhlak yaitu setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk menunjukkan akhlak yang mulia atau akhlak al-karimah, sehingga disukai atau diteladani dan menjauhi diri dari akhlak yang tercela atau akhlak al-mazmumah yang membuat dibenci dan dijauhi sesama. Yang keempat dari akhlak yaitu setiap warga Muhammadiyah dimanapun bekerja dan menunaikan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari harus benar-benar menjauhkan diri dari perbuatan korupsi dan kolusi serta praktik-praktik buruk lainnya yang merugikan hak-hak publik dan membawa kehancuran dalam kehidupan di dunia ini. Yang ketiga, dalam ibadah. Dalam ibadah yang pertama yaitu setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk senantiasa membersihkan jiwa atau hati ke arah terbentuknya pribadi yang mutakin dengan beribadah yang tekun dan menjauhkan diri dari jiwa atau nafsu yang buruk, sehingga terpancar kepribadian yang solih yang menghadirkan kedamaian dan kemanfaatan bagi diri dan sesamanya. Yang kedua dari dalam ibadah yaitu setiap warga Muhammadiyah melaksanakan ibadah madha dengan sebaik-baiknya dan suburkan amal nawafil atau ibadah sunnah sesuai dengan tuntunan Rasulullah serta menghiasi
diri dengan iman yang kokoh, ilmu yang luas, dan amal solih yang tulus sehingga tercermin dalam kepribadian dan tingkah laku yang terpuji. Paparan yang dapat kita ambil yang keempat yaitu dalam muamalah duniawiyah, yaitu yang pertama, setiap warga Muhammadiyah harus selalu menyadari dirinya sebagai abdi dan khalifah di muka bumi, sehingga memandang dan menyikapi kehidupan dunia secara aktif dan positif, serta tidak menjauhkan diri dari pergumulan kehidupan dengan landasan imam, Islam, dan ihsan dalam arti berakhlak karimah. Yang kedua, setiap warga Muhammadiyah senantiasa berpikir secara burhani, bayani, dan irfani yang mencerminkan cara berpikir yang islami yang dapat membuahkan karya-karya pemikiran maupun amalah yang mencerminkan keterpaduan antara orientasi hablu binallah dan hablu binanas serta maslahat bagi kehidupan umat manusia. Yang ketiga dari muamalah duniawiyah, yaitu setiap warga Muhammadiyah harus mempunyai etos kerja islami seperti kerja keras, disiplin, tidak menyia-nyiakan waktu, berusaha secara maksimal atau optimal untuk mencapai suatu tujuan. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.